kita lanjut ke pertanyaan wawancara, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Universitas Gadjah Mada, Prodi Bisnis Perjalanan Wisata. Saya Faida Sofia Kamila dan di sini ada rekan-rekan saya. Saya Gagas Adento Bisikela. Halo, saya Muhammad Dama Firji Rohadin. Halo, saya Claudia Hartika. Saya Fauzan Rahmadian Awad. Dan di sini kami bersama salah satu seniman yang terkenal di Indonesia, yaitu Mami Kartika. Mungkin Mami Kartika bisa memperkenalkan diri sedikit terlebih dahulu. Halo, dengan senang hati Mami ini mau ngobrol dengan cucu-cucu. Terima kasih Mami. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan pertama. Jadi saya udah masuk di kemarin tuh udah masuk ke museum, terus ada lukisan, ya ada lukisan yang di cerminnya itu ada bayang-bayang, tante itu maknanya apa ya? Yang Bisa diperlihatkan potret diri, potret diri. potret diri Berdirinya siapa? Pak Avandi dengan ayahnya. Oh, jadi awal melukis. Awal melukis, benar. Jadi dari deretan itu yang agak pertama mungkin. Oke. Memang sebenarnya Bapak itu dibesarkan oleh kakak-kakaknya. Karena dengan Bapak dia merasa lupa mukanya seperti apa. Jadi tapi ingin sekali dia mencari wajah tidak akan jauh dari kakak saya. Jadi kakaknya yang digambar, tapi terus dituain gitu. Jadi udah nggak apa-apa lah, sah-sah aja. Zaman dulu tidak ada foto, belum ada foto mungkin. Di dalam etalase ini kan terdapat medali, terus penghargaan, dan selama mendapat ini penghargaan apa yang paling berpengaruh dalam perjalanan karir Bapak kemarin? Ya, penghargaan itu macam-macam ya. Ada yang dibuktikan dengan suatu undangan, tapi yang sangat berkenan di hati tanpa ada dukungan dari Presiden Soekarno. Zaman itu gambar papi dibeli itu tidak cash, tapi nyicil. Nah, Bung Karno itu karena harus ada, Bung Karno bilang saya akan mengolek, ada seniman-seniman diundang. Saya ingin mengoleksi lukisan, tapi saya nggak punya uang. Kalian kalau dicicil mau nggak? Dan nanti setiap hari Minggu ikut sarapan dengan saya bergantian. Jadi supaya ada temen sambil ngobrol. Nah itu. Terus teman seniman-seniman juga saling bertahan muka. Gimana nih? Ya nggak apa-apalah. Kita sudah senang. Presiden kita mengumpulkan lukisan kita bakalan dilihat oleh tamu-tamu dari luar negeri gitu. Nah ternyata memang benar pada suatu hari menanyakan Mr. Presiden, saya ingin ketemu sama orang pelukis ini yang menggambar ini. Kira-kira bisa nggak diantar? Bung Karno sendiri yang mengantar. Pada zaman itu kami yang asli dari Jawa Barat mengungsi di Jogja tahun 47 dan Sultan ke-9 yang sangat baik. Kami juga mendapatkan sebuah joglo di alun-alun utara dipakai untuk studio para pelukis gambar bersama. Wah itu ceritanya panjang banget. Tapi urusan ke-9 itu yang baik hati tidak usah disewa. Karena menyewa juga uang kami dari mana makan aja ya, kalau ada kiriman makan dari tetangga baru bisa makan, kan tidak ada pekerjaan zaman revolusi ya kan. Udah. Tapi sebagai seorang seniman jangan lupa ya, sekarang begini, Mami bisa menemukan drawingnya tentang rumah panggung. Dia bikin di waktu tahun 50 ada di India. Padahal kita makan aja belum tentu sehari satu piring. Bagaimana bisa angan-angan pada suatu hari aku ingin punya museum. Saat itu makan aja belum tentu sehari satu piring. Nah itu, jadi angan-angan boleh saja ya. Punya angan-angan entah itu jadi apa, jangan
tapi terus di apa namanya, diikuti dengan jalannya kita, kemampuan kita. Jangan putus di tengah jalan, itu maksud Mami. Berarti kalau misal tentang sejarah ini, Mami mulai menekuni tentang di bidang seniman ini mulai dari kapan? Jadi sebetulnya Papi sendiri tidak tahu bahwa Mami Mariati itu ibuku, saya jadi anak tunggal gitu. Oleh karena barangkali Mami pikir Kartika itu sudah sama Papi dibikin kayak anak laki-laki. Jadi punya sepeda disupport pakai sepeda laki-laki, sepedanya dia. Barangkali juga kedua tidak punya uang untuk membeli, atau ya biarin aja kalau bisa, kenapa dia harus punya sendiri gitu. Jadi bapak itu tidak membatasi memakai kendaraan, dia pun tidak apa-apa. Dia lebih baik jalan kaki untuk Kartika gitu. Dan betul memang saya anak tunggal. Kalau terkait lukisan ini, misal pas Mami bikin lukisan, ada teknik-teknik tersendiri nggak sih? Oh iya, ya dengan berjalannya waktu, karena Mami juga dari kecil sama Papi, kamu sekarang kepengen sekolah apa kepengen gambar? Ya gambar lebih seneng daripada sekolah. Kalau sekolah mikir pakai berhitung segala macem, ya deh nggak usah deh, nggak apa-apa. Jadi Papi memang kemauan Mami ya. Kemauan sendiri. Jadi boleh dikatakan sekolah yang beneran tuh Mami hanya sampai kelas 5 SD. Kamu sekarang tanya sama Mami, umpamanya 30 kali 5 apa 6, nggak tahu deh kalau nggak pakai kertas. Nggak bisa mikir. Jadi sebetulnya, dan Papi juga tidak apa ya, tidak mengharapkan bahwa bisa menjadi dunia sampai keliling dunia gitu ya, dan bukan karena uang sendiri, karena undangan. Itu kan juga semua dari yang Tuhan yang menentukan ya. Nah, usaha kita itu jangan putus di tengah jalan. Itu aja pesan Mami. Apapun yang kamu lakukan, jangan putus di tengah jalan. Nyatanya Mami sekolah hanya sampai kelas 5 SD. Mengapa Mami bisa masuk ke university? Karena Mami boleh bohong sama Papi. Bohongnya gini, boleh kamu bohong tapi tidak merugikan orang lain. Okay. Terus Mami ini, nah perjalanan Mami ini kan ikut kemana-mana. Pada suatu hari waktu dalam perjalanan mau ke India, mampir ke Singapura. Di Singapura si Papi berkunjung ke kedutaan Indonesia, harus dapat cap gitu ya, masuk koran kan gitu. Terus ada pemuda Indonesia yang tinggal di Singapura membaca di koran, membaca saya mau kenal sama Afandi pelukis. Nah, pemuda ini juga pelukis. Nah, nggak taunya dia lihat Mami yang umur barangkali 14 atau 15 sudah jatuh cinta. Padahal Mami pacaran aja belum. Anak zaman dulu. Langsung tunangan, 3 hari ketemu, boleh nggak tunangan? Papi bilang, Mami nggak tahu Papi memberitahukan tunangan itu bukan kawin. Oh ya udah nggak apa-apa. Karena itu dari India, nantinya kita akan terus ke London gitu. Tapi seniman juga suaminya. Ya kebetulan dia juga akan berangkat ke Belanda untuk belajar. Akhirnya dia belajar melukis ya, dan dosen di ISI Asri waktu itu, Sabto Hudoyo. Iya. Dari museum tersebut kan banyak lukisan yang menggambarkan manusia dalam ekspresi yang kuat ya. Apa pesan emosi yang ingin disampaikan oleh Bapak Fandi dalam karya-karyanya tersebut? Terutama Bapak selalu peduli sama orang yang tertindas. Umpamanya kalau ke pasar ya, bukan orang yang jualan yang digambar, kaki-kaki yang kena tidak pakai sepatu, yang kena becek, karunya dirijinya begini gitu. Jadi bagaimana rasanya kita tidak
tidak bisa membeli sepatu yang ke pasar saja becek, harus jalan kepleset. Jadi bagaimana rasanya kalau kita? Jadi dia mulai dari orang yang bawah, bukan pelukis. Kalau saya melukis harus laku, tidak. Saya ingin menggali bagaimana penderitaan manusia yang tertindas. Mungkin karena waktu itu juga Papi hanya bekerja jadi tukang bikin poster bioskop di Bandung. Itu Mami masih baru lahir, ceritanya begitu. Jadi belum melukis itu, tapi lukisan hanya sebagai hobi aja. Tapi yang pekerjaan yang benar ya bikin poster-poster itu yang bisa untuk menghidupi. Nah kebetulan pernah dengar enggak di Bandung itu di ITB ada, entah beliau itu dosen atau apa, namanya ruangan Safei Sumatya. Pernah dengar enggak? Tidak ya? Oke. Kapan-kapan dicari ya Safei Sumatya itu siapa? Karena begini, Afandi sama temennya, kamu ketemulah sama terus ngobrol, dia sampai semacam menjadi kolektornya Papi, walaupun gambar segini-segini hanya untuk bisa makan aja, bukan yang sekarang seperti kanvas gede-gede ya. Jadi waktu itu juga Papi gambar itu dipikul sama orang di Braga gitu, tidak pameran, masih ya namanya harus bisa makan sesuatu nasi aja gitu. Itu waktu kehidupan di Bandung. Nah terus ketemu sama Safei Sumatya mengatakan, Di, kamu terus-terusan begini kamu tidak akan maju, pergilah ke Bali. Ini saya kasih kartu nama, kamu ketemu sama Cokorda Agung Sukawati, nanti apa kata dia, perlihatkan apa yang kamu bawa, gambar yang kecil-kecil itu, wajah orangnya. Terus Papi cerita sama ibuku, kita ke Bali ya, nanti di sana jangan berharap kita punya gedung dan segala macam, tidak tahu nanti apapun yang terjadi, toh kita sama-sama, dan Kartika di sana bisa sekolah. Cokorda Agung Sukawati itu ada di Ubud, sedangkan sekolah ada di Denpasar. Jadi Mami masih bisa sekolah zaman Belanda, masuk kelas 1 di Denpasar. Jadi Mami juga dari kecil sama Papi itu sudah mandiri ya. Umur 6 tahun sudah dititipkan di rumahnya Cokorda Agung. Kan tadi kamu mungkin sudah berbahas sedikit tentang tantangan di masa lalu. Kalau untuk masa modern ini sebagai seniman, ada nggak sih tantangan bagi Mami di masa modern ini? Jelas ada, karena Mami harus melihat kemampuan juga. Tapi dari kemampuan itu Mami untungnya karena anak Afandi artinya kemana-mana ikut ya. Terus Papi juga bahasanya bahasa Inggris, Belanda, Prancis itu fasih. Itu bahasa itu bekal untuk hidup. At least bahasa Inggris harus, karena Mami juga sekolah kan hanya sampai kelas 5 SD, kan zaman itu tidak ada bahasa. Tapi ya itu tadi ya, di pasar di India juga bukan bahasa utama tuh bahasa Inggrisnya. Tapi Papi walaupun kejam, masuk aku di asrama nangis nggak bisa ngomong. Terus ada barangkali ada temen satu kamar ya, melihat Mami masih nangis terus, dia bilang, can you speak? No. Taunya cuma no dan yes. Yes. Terus Mami diambilin buku. Terus read, dia bilang gitu. Nah, terus Mami bacanya gini, Unce upon time, once upon a time. Ketawa semuanya. Terus dia yang memperbaiki. Jadi belajarnya Mami dengan begitu bahasa Inggrisnya. Tapi untuk sekarang Mami fasih ya dalam bahasa Inggris, fasih banget. Nikah di London. Di London. Oh. Sekarang karena Mami juga 2 hari ini sangat bahagia. Karena apa? Di sini tamu Mami kan macam-macam bangsa ya. Yeah, dia bilang, Kartika, I'm so happy to talk with you. How come? Kami bilang gitu.
because your dialect is British, not American. Beda. Karena Mami lama di sana cukup lama. Dan Mami oleh kedutaan, karena Mami masih muda ya waktu itu, menari di Royal Albert Hall, diajarin tari payung, tari lilin. Terus boleh kamu tanya, coba masih bisa enggak? Waktu tahun 53 itu Mami nikah di sana, 1 lembar dengan pakaian Bali, bride from Bali. Jadi pengantin dari Bali. Tahunya kalau Indonesia dikira Indo-China, hampir sama tuh pengucapannya, tergantung. Bali lebih populer. Jadi Mami waktu nikah pakai pakaian Bali itu lebih populer. Itu tanggal 8 Agustus tahun 51 atau 52, lupa deh Mami. Sekarang Mami kan sudah agak pikun ya. Cari deh. Waktu itu adunya koran Inggrisnya. Ke gambar Mami 1 halaman loh. Karena pertama kali. Dan oleh kedutaan kebetulan Ibu Subandrio waktu itu, Nyonya Duta Besarnya sangat dengan art sangat peduli. Jadi kita diajarin tari payung, tari lilin, mengisi acara-acara tarian rakyat sedunia. Ya, tari payung itu kan tarian rakyat, bukan, kalau tarian keraton kan beda ya. Mami masih inget nggak gambar pertama Mami pas muda waktu lukis? Waktu melukis. Masih inget gambar pertama? Enggak, ya. Gambar yang pernah terjual. Kenapa? Gambar yang pertama kali terjual. Aduh, kalau soal jual lupa juga. Cuman Papi ada peringatan begini. Kalau bisa gambar-gambar yang ada momen yang perlu diingat, jangan dijual, supaya kamu bisa bikin biografi yang baik. Jadi kalau sekarang mau menanyakan ya kepada buyut Mami yang bisa, yang laki-laki, dia yang memegang karya Mami di dalam anunya, HP-nya dia. Karena Mami mau pegang HP aja nggak mau. Apa ya? Ada nggak pengalaman paling berkesan mungkin menurut Mami sendiri, kayak di pameran atau di apa gitu? Mungkin bisa diceritakan. Di London, di India. Yang paling berkesan gitu menurut Mami? Yang paling berkesan waktu itu ada kunjungan Ibu Tin Soeharto ke Italia. Itu kamu cari tahun berapa lupa Mami ya? Ya pastilah zamannya Soeharto aja. Iya, Pak Harto itu tahun berapa? Nah itu Ibu tuh ke Italia karena Mami juga mendampingi beliau. Waktu itu mengatakan, ya Kartika nanti sudah sampai di Indonesia kita bertemu lagi. Artinya mau ngerangkul seatasnya Ibu. Di sana juga tidak sekolah seni rupa. Tapi, nah ini barangkali juga yang perlu ditegaskan, karena Mami merasa punya tanggung jawab di Pasrai Museum sama Bapak. Aku harus pada suatu hari, ini back ke belakangnya, harus mempunyai sedikit pengalaman. Jadi waktu Mami diminta sama Papi datang ke Washington, waktu itu Papi ada urusan sampai 3 tahun di Washington. Mami di museum sebagai itu pegawai yang tidak dibayar, magang gitu. Ya. Nah di situ Mami karena bahasa Inggris masih separuh-separuh, apa yang Mami bisa tangkap sambil belajar bahasa Inggris di Amerika. Jadi Mami tidak mau give up, tidak mau hanya aku bisanya gitu, enggak. Terus Mami bilang sama Papi pada suatu hari, Papi kan sudah cukup, artinya run the museum tidak seperti sekarang masih banyak ada sekretaris, hanya sekretaris dan tukang kebun. Tapi saya ingin memperdalam dalam museum manajemen. Saya minta 1 lukisan untuk kuliah di sana. Ditanya, mana ijazahmu?
SMA at least ya. Terus mami bilang bagaimana menyelamatkan selembar ijazah waktu revolusi. Celana dalam aja belum tentu pakai, ketawa semua. Ya sudah dites keterampilan gambar ya lulus ya. Waktu itu mami sudah melahirkan anak 9 sekolahnya, kuliahnya. Jadi mami juga minta izin sama anak-anak, boleh nggak sekarang mami yang sekolah, kamu yang paling kecil sudah selesai SMA, tapi sekarang mami yang sekolah. Sekolah apa Mi? Belum tentu diterima. Rena terima balik, diterima sampai 7 semester. Nah, suruh pulang sama papi, karena mami berangkatnya ke sana memang sudah menjanda mami ya. Karena soal mami punya istri 3, mami istri pertama kan. Mami bilang, I have enough from you. Sekarang bebaskan saya hanya membesarkan anak-anak. Jadi kita bebas bercerai tapi baik-baik. Awal mula gaya melukis Avandi ini berubah itu gimana, Pak? Ya karena mami tidak mau dibilang bapak sama anaknya sama, nanti mana yang lebih bagus, jadi ada bahan perbandingan. Mami nggak mau. Mami ingin yang pertama, tapi kan warnanya somber itu mencekam ya, warna. Kalau mami kan lebih cerah tuh, lagi perempuan suka, ya kamu tahu sendiri nih. Mami umur 91 aja, orang sampai nanya lo tamu-tamu, maaf ya Mi, kalau kita nggak sopan apa yang mau ditanyakan? Mami tiap pagi apa ada orang yang kasih make up Mami? Ya bikin sendiri. Bagaimana bisa bikin alis katanya? Mami belum gemetar. Tuh nggak gemetar Mami. Mami, ada nggak sih pesan-pesan buat seniman-seniman yang lain yang memang kadang-kadang anak-anak tidak memperdulikan, barangkali melihat papiku itu melihat mami agak sedikit lebih ke laki-laki, karena dia yang bikin aku lebih ke laki-lakian. Umur 9 tahun tuh udah kasih pisau segini Mbak aku. Sampai kalau ke zaman revolusi sih ya, kamu kalau sampai ditindih laki-laki perutnya ditojos. Coba, dia tidak mikir soal nyawa mami, iya tuh. Jadi memang mami dianukan tidak membedakan kamu perempuan harus kayak perempuan atau laki, kamu harus seperti saya gitu melawan. Mami ada pesan-pesan nggak buat muda di generasi kita yang mau masuk ke seni lukis atau yang lainnya? Ya, barangkali pesan mami begini, jadilah orang sejujur-jujurnya dan jangan berhenti di tengah jalan. Apapun yang kamu lakukan, dan harus betul-betul, jangan setengah hati, nanggung ya. Nanti aku tewas, umpamanya jadi pelukis orang laku gambarnya, ya nggak apa-apa. Cari tadi akal dengan yang lain. Contohnya aja, kalau umpamanya, yang penting mungkin jangan tergesa-gesa menikah. Ya dan kalau menikah itu kan repotnya nanti kalau punya anak sakit segala itu yang akan mengganggu karya kita. Ya kan? Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung waktu nih teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Mami Kartika yang telah meluangkan waktunya dan juga berbagi kisah sangat berharga untuk kami. Pokoknya jangan lupa, jangan berhenti di tengah jalan. Life must go on. Life must go on. Ya, benar. Terima kasih Mami Kartika dan juga terima kasih penonton. Sampai jumpa. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number.
number one. But one is the loneliest number that you'll ever do.